Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Iya ya, alhamdulillah. Iya, ini apa namanya? Ini kami ini apa? Di pengurusnya Ustaz. Oh, Di masya Allah. kepengurusan. Masya Allah, Iya. masya Allah. Ya berarti Udah mau jam 8 di agen aja nih. boleh. Berarti materi sekarang ini Ustaz ya? Apa yang hadis ke-5 berarti ya? Yang bidah. Iya, betul. Bidah ya? Betul. Ya. Betul. Udah jam 8 Kang, silakan dibuka aja. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya, kepada Ustadz. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Jazakumullah khairan juga kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Insyaallah partisipan dari kajian hari ini. Insyaallah kajian hari ini akan diampu oleh Ustadz Ahmad Zainuddin seperti biasa, dan materi untuk malam ini itu adalah hadis arba'in yang kelima dengan judul lebih mengenal bid'ah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita tidak akan menunggu lebih lama. Silakan Ustaz untuk dibuka dan kemudian dilanjutkan dengan kajian. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 25 Safar 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, seluruh jamaah pengajian Ittiba' Mengaji yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang kelima yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatha fi amrina ma hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslimun, wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Terjemah dari hadis dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Kita pelajari dulu terjemahan hadis, baru setelah itu kita mengambil beberapa faidah dari hadis ini. Ummul Mukminin adalah kunyah ataupun lebih tepatnya mungkin gelar bagi istri-istri Nabi. Ya, bagi istri-istri Nabi, dan ini berdasarkan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya kedudukan Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang beriman lebih didahulukan dari diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka, yaitu ibu-ibu orang beriman. Berdasarkan ayat ini, maka gelar untuk seluruh istri-istri Nabi yang mana menjadi istri Nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka gelarnya adalah Ummul Mukminin. Kalau seandainya dijamakkan menjadi Ummahatul Mukminin. Ummul Mukminin satu orang, Ummahatul Mukminin banyak. Kemudian Ummu Abdillah. Ummu Abdillah adalah kunyah dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan beliau mendapatkan kunyah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengadu bahwasanya seluruh perempuan memiliki kunyah karena memiliki anak, sedangkan aku belum memiliki anak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takanni bi Abdillah fa anti ummi Abdillah. Berkunyahlah engkau dengan Abdullah. Abdullah adalah anak dari
Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, berarti keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa al-khalatu bimanzilatil bibi itu bagaikan kedudukannya seperti ibu. Makanya saya nasihatkan bagi siapa yang sudah meninggal ibunya dan masih memiliki bibi, ya, tante, saudara ibu ataupun saudari ibu atau saudari bapak, maka hendaklah dia berbuat baik, berbakti kepada bibinya yang merupakan saudari ibu tadi. Kemudian makanya beliau berkunyah Ummu Abdillah meskipun beliau tidak mempunyai nama anak yang bernama Abdullah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berkunyah dengan sebuah nama yang nama tersebut bukan nama beliau atau nama orang tersebut. Taib. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma. Aisyah nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq bin Abi Quhafah. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr dan seterusnya sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Nasabnya pada nama Lu'ay. Lu'ay adalah keturunan Quraisy. Lu'ay adalah keturunan Quraisy. Kalau ditanya Abu Bakar itu namanya siapa? Abu Bakar namanya adalah Muhammad. Nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah Muhammad. Berarti Aisyah binti Muhammad bin Abdillah. Jadi nama dari Abu Bakar As-Siddiq dan nama dari bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan Abu Quhafah adalah Muhammad bin Abdillah. Namanya seperti itu. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah, Aisyah radhiyallahu anha disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq. Wanita yang paling pintar agama secara mutlak. Tidak ada yang mengalahi keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di dalam ilmu agama dari para wanita. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang perawan. Seluruh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah janda dan satu-satunya yang perawan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaffa Khadijah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahiku setelah wafatnya Khadijah, qablal hijrah, sebelum berhijrah. Wa ana ibnatu sittin, dan saya waktu itu umur 6 tahun. Wa udkhiltu alaihi wa ana ibnatu 9 sinin, dan aku dimasukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya digauli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika aku berumur 9 tahun. Ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau dinikahi
umur 6 tahun digauli umur 9 tahun. Perkara ini kadang-kadang dijadikan olok-olokan bagi orang-orang orang-orang kafir ataupun Islamfobia ataupun juga orientalis dan lain-lainnya yang ingin merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawabannya adalah bahwa hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi itu kebiasaan juga orang-orang yang ada pada zaman itu, menikahi perempuan di umur 6 tahun dan menggaulinya umur 9 tahun. Makanya tidak ada yang protes dari orang-orang kafir Quraisy. Katanya gambarnya putus-putus, kata dari Mas Faisal. Di mana? Di Zoom. Sebentar saya cek internet dulu. Gambarnya putus-putus kah? Atau gimana? Enggak Ustaz, kalau dari Ana jelas. Oh iya. Alam dari beliau. Oke. Ya. Kita lanjutkan kalau begitu. Kemudian jawabannya tadi bahwa ini bukan hanya terjadi pada Nabi Muhammad SAW, tapi sudah menjadi kebiasaan di tengah orang Arab pada waktu itu. Buktinya tidak ada dari musuh-musuh Rasulullah SAW yang mengeluarkan hinaan ataupun alasan untuk menghina Nabi Muhammad SAW melalui hal ini. Itu jawaban yang paling mudah dan paling logis, ya, bahwasanya itu pernikahan adalah untuk sudah merupakan kebiasaan di tengah orang Arab. Kemudian selanjutnya jawaban yang lain adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau ketika menikahi Aisyah radhiyallahu anha di umur 6 tahun dan menggaulinya umur 9 tahun, salah satu faidahnya adalah untuk menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita dapati beliau ternyata termasuk aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya, di dalam takdirnya. Kemudian kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha, keutamaannya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'ir ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita seluruhnya seperti keutamaan makanan jenis tharid, yaitu sebuah bubur yang berkuah kemudian diisi daging, pokoknya enak deh. Ya, pokoknya enak, makanan yang sangat terkenal di zamannya dibandingkan seluruh makanan yang lezat. Nah, dari sinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang lebih utama tentang antara Khadijah radhiyallahu anha dengan Aisyah. Wallahu alam, pendapat yang lebih insaf, lebih adil di dalam hal ini adalah pendapat para ulama peneliti, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah.
Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah memiliki keutamaan beliau yang pertama-tama beriman dari perempuan secara mutlak, dan Khadijah lah yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya, dan pada saat itu tidak ada Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha menolongnya. Kemudian sedangkan Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, beliau adalah seorang wanita yang mempunyai keutamaan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini salah satu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga keutamaan Aisyah adalah beliau orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian juga oleh Imam Muslim, ayyun nasi ahabbu ilaik, manusia mana yang paling engkau cintai? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah. Ini menunjukkan bahwa suami boleh bercerita kepada khalayak ramai bahwa saya mencintai istri saya, dan ini adalah termasuk kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ahibati, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah bercerita tentang keutamaan beliau dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, bahwa beliau bercerita, fuddiltu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ashr, aku diutamakan dibanding seluruh istri-istri Nabi dengan 10 perkara. Yang pertama, ma lam yankih bikran qattu ghairi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi seorang wanita perawan pun selainku. 1. Walam yankih imra'atun abawaha muhajirani ghairi, imra'atan abawaha muhajirani ghairi, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi seorang perempuan yang kedua orang tua perempuan tersebut adalah seorang yang berhijrah. Kedua orang tuanya adalah seorang yang berhijrah, kecuali aku. Abu Bakar orang yang berhijrah, Asma istrinya Abu Bakar radhiyallahu anha juga orang yang berhijrah. Ini yang kedua. Wa anzalallahu azza wa jalla bara'ati minas sama. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterlepasan aku dari tuduhan orang-orang munafik yang menuduh berzina dengan menurunkan ayat dari langit. Tidak pernah istri Nabi seperti itu kan. Yang ketiga. Yang keempat, waja'ahu Jibril bisurati minas sama fi harirah, dan Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa gambarku dari langit dalam kain sutra. Subhanallah. Ini ya, seorang Aisyah radhiyallahu anha ingin menampakkan bahwa beliau itu mulia dibandingkan ataupun istimewa dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah wa qala tazawwajha fa innaha imra'atuk, dan kemudian Jibril alaihi salam mengatakan, nikahilah ia, sesungguhnya dia adalah istrimu. Kemudian yang selanjutnya, fa kuntu aghtasilu ana wa huwa min ina'in wahid wa lam yakun yaf'al dzalika bi ahadin min nisa'ihi ghairi. Akulah satu-satunya istri yang mandi bareng dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau mandi bareng dengan selain aku. Wa kana yanzilu alayya alaihi alwahyu wa huwa ma'i wa lam yakun yanzil alaihi wa huwa ma'a ahadin min nisa'ihi ghairi.
dan terkadang wahyu turun dan beliau sedang bersamaku, dan tidak pernah wahyu turun beliau sedang bersama istri-istri beliau yang lain. Wa qabadallahu nafsahu wa huwa baina sahri wa nahri wa mata fil lailah allati yaduru alayya fiha wa dufina fi baiti. Dan yang selanjutnya adalah Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sihri, yaitu pangkuanku, wa nahri, dan leherku, karena Nabi Muhammad SAW tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya, dan beliau meninggal di malam yang beliau menggilir aku di dalamnya. Maksudnya itu hari giliran Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian dan beliau dikuburkan di dalam kamarku. Itulah 10 hal yang menunjukkan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau bercerita tentang keistimewaan tersebut. Ini sekitar tentang Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Saya ingin menceritakan dengan atau menunjukkan dengan cerita ini bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak seperti yang dituduhkan oleh kelompok menyimpang dalam agama Islam, yaitu kaum Syiah Rafidhah yang sangat membenci Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita lanjut. Sekarang kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Beberapa faedah dari hadis. Yang pertama adalah hadis ini merupakan dasar dalam timbangan amalan lahiriah. Hadis ini merupakan dasar dalam timbangan amalan lahiriah, bahwasanya amalan tidak akan dianggap kecuali jika sesuai dengan syariat. Jadi sebagaimana hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, adalah dasar dalam amalan hati, maka hadis ini, yaitu hadis tentang bid'ah, dasar dalam timbangan amalan lahiriah. Ya. Jadi hati kita harus menuju Allah, murni ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya ibadah apapun jenisnya, jika tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak dianggap amalan tersebut. Meskipun penuh dengan peluh keringat, meskipun penuh dengan kucuran darah, selama tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah bagi siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia diancam dengan ancaman yang keras, seperti mendapat laknat Allah, laknat para malaikat, dan seluruh manusia, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, terutama di kota Madinah, kata Rasulullah SAW, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah
wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam kota Madinah dengan perbuatan yang mengada-ngada atau menyediakan tempat untuk orang yang mengada-ngada, maka atasnya mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ini faedah yang ketiga yang menunjukkan bahwa pelaku bid'ah diancam, di samping amalannya tertolak dan dia diancam mendapatkan laknat. Laknat artinya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat adalah bahwa berdasarkan riwayat Muslim dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu di dalam riwayat Muslim disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Bismillah. Maka berdasarkan ini, faedah yang keempat adalah bahwa pelaku bid'ah, baik itu yang mempelopori perbuatan bid'ah pertama kali lalu diikuti oleh orang-orang atau yang mengamalkannya, maka semuanya adalah tertolak. Jadi jangan ada alasan nantinya, oh saya kan ikut aja, ikut yang membuat, saya kan tidak membuat, saya cuma mengikut saja. Maka kita katakan yang mengikut saja juga terkena ancaman, amalannya ditolak dan juga dia mendapatkan laknat, ya, baik pembuat pertamanya ataupun yang mencontoh pembuat pertama, dua-duanya tertolak, ya, dua-duanya tertolak. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, faedah yang kelima dari hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda fahuwa raddun, maka ia tertolak. Raddun di sini artinya mardudun, yaitu ditolak. Makanya para ulama mengatakan batilun ghairu mu'taddan bihi. Artinya dia amalan dianggap sebagai amalan batil, tidak dianggap. Ya, sebagai amalan batil tidak dianggap. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, faedah yang keenam dari hadis ini adalah bahwa tidak masuk ke dalam hadis ini apa saja yang menjadi kepentingan untuk menjaga agama atau apa saja yang menyampaikan kepada pemahaman agama. Saya ulangi, bukan termasuk perkara yang mengada-ngada yang tercela apabila berkaitan dengan kepentingan untuk menjaga agama atau sarana yang menghantarkan untuk memahami agama. Seperti contoh pengumpulan mushaf Al-Quran kemudian ditulis pada mushaf. Ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena dia adalah sarana untuk bisa menjaga agama atau sarana untuk bisa memahami agama. Itu satu jawaban. Kemudian yang kedua, mengumpulkan mushaf itu pertama kali di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya ketika memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka banyak dari para penghafal Al-Quran, ulama-ulama Al-Quran meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan saran kepada Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk
mengumpulkan mushaf dalam satu buku, karena banyak para penghafal dan ahli baca Al-Quran meninggal dunia. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mau, karena beliau belum dibukakan, karena ini belum ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Akhirnya setelah beberapa lama dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima saran tersebut. Akhirnya dibukukan. Nah, ketika dibukukan tersebut disetujui oleh seluruh sahabat. Nah, inilah jawaban yang kedua, bahwa itu adalah kesepakatan sahabat Nabi untuk mengumpulkan mushaf. Jadi kalau seandainya ada yang beralasan bolehnya melakukan perbuatan bid'ah dengan kalau bid'ah itu baik dengan alasan bahwa pengumpulan Al-Quran adalah bid'ah, maka kita katakan dia bukan bid'ah, dia adalah sarana untuk menjaga agama, sarana untuk memahamkan agama, ya. Kemudian yang kedua, dia adalah ijma', ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan ahli ijtihad umat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat jika bersepakat, maka Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Seperti juga penulisan ilmu bahasa, ilmu nahwu dan seterusnya. Maka ini bukan bid'ah, ya, ini bukan bid'ah. Termasuk di dalamnya juga adalah pembagian tauhid menjadi 3. Ada ulama terdahulu sebelumnya menjadi 2, menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Kemudian dibagi 3 ini dibagi menjadi 2, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dilebur menjadi 1, kemudian tauhid uluhiyah menjadi 1. Jadi 2. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari. Tauhidul ilmi al-khabari, tauhid yang menunjukkan ilmu pengetahuan tentang Allah yang didapat kabarnya dari Al-Quran dan hadis. Atau bisa juga disebut dengan tauhidul ma'rifah, tauhid mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah, atau nama lainnya adalah tauhid al-qasdi al-iradi, tauhid menjadikan satu maksud, satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena dia sarana untuk memahami Al-Quran, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa seluruh amalan yang mengada-ngada dalam agama adalah tertolak meskipun niat pelakunya baik. Meskipun niat pelakunya baik. Nah, di dalam hal ini ada sebuah cerita disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Nabi, Abu Burdah bin Niyar rahimahullah radhiyallahu anhu. Ketika Idul Adha, beliau menyembelih sembelihan beliau sebelum sholat Idul Adha. Padahal penyembelihan sholat Idul kurban itu dilakukan setelah sholat Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad atamman nusuk." Siapa yang sholat bersama kami sholat Idul Adha kemudian baru menyembelih, maka sungguh sempurna sembelihannya. Wa man dzabaha qabla salati fa tilka syatu lahmin. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihan itu sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Lihat bedanya, beda waktunya antara sebelum sholat dengan sesudah sholat saja. Menunjukkan meskipun niatnya baik, karena Abu Burdah bin Niyar
rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau ingin agar daging kurban beliau paling pertama dibagikan kepada tetangga, kerabat dan kaum muslimin. Keinginan baik tidak menjadikan bid'ah itu hasanah. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah berarti karena bid'ah tercela maka dia dilarang, dan setiap larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Maka perbuatan bid'ah hukumnya haram, ya, karena dia adalah tercela, dan perbuatan yang tercela itu terlarang. Kemudian karena terlarang maka konsekuensi pelarangan adalah keharaman. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, hukum bid'ah adalah haram, ya, haram, dan dia dosa besar karena diancam dengan laknat. Haram dan dia dosa besar. Nah, saya ingin mengingatkan di sini, ada sebagian orang yang mengecoh kaum muslimin dan dianggap bahwasanya dia bisa mengecoh kaum muslimin, padahal orang-orang yang sudah belajar agama sudah banyak. Di antaranya perkataan bahwa bid'ah itu bukan hukum syar'i, maka tidak bisa dihukumi sebuah perbuatan dengan bid'ah. Hukum syar'i itu haram, makruh, mubah, mandub ataupun wajib. Maka itulah 5 hukum syar'i. Tidak ada hukum bid'ah, enggak ada. Nah, kita katakan orang ini adalah orang yang ingin mengecoh kaum muslimin. Bid'ah itu maksiat, kebalikan dari ketaatan, sebagaimana perbuatan maksiat-maksiat lainnya, ya, dan hukumnya haram. Minuman keras maksiat, kebalikan dari ketaatan, dan hukum minuman keras haram. Bid'ah adalah maksiat, kebalikan dari ketaatan, dan hukum bid'ah adalah haram. Sama seperti itu. Jadi jangan mengecoh kaum muslimin bahwa bid'ah bukan dari hukum syar'i. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah ini diambilkan dari kaidah fikih an-nahya yaqtadil fasad, bahwa karena bid'ah terlarang dan hukumnya haram, maka siapa yang melakukan perbuatan bid'ah maka amalannya rusak, ya, amalannya rusak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah, perhatikan baik-baik, yaitu kaidah fikih, kullu syai'in wujida sababuhu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fatta'abbudu bihi bid'ah. Nah, ini penting nih. Segala sesuatu terdapat sebabnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau belum mengerjakannya, maka mengerjakannya atau beribadah dengannya adalah bid'ah. Jadi misalkan ada amalan yang sebabnya terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak mengerjakannya sebagai ibadah. Maka siapa yang mengerjakannya sebagai ibadah setelah wafat beliau, maka itu adalah perbuatan bid'ah.
maka itu adalah perbuatan bid'ah. Ya. Ada sebabnya nih. Bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukannya. Tetapi beliau tidak lakukan itu sebagai sebuah ibadah sampai beliau meninggal. Maka apabila ada orang melakukannya di zaman sekarang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah ibadah, maka itu adalah bid'ah. Kemudian selanjutnya kaidah fikih juga an-nahyu 'anil amal yaqtadhi fasaduhu akhadna hadza min qouli Rasul fa huwa radd. Larangan dari mengamalkan sesuatu mengkonsekuensikan kerusakan yang terlarang tersebut. Ini faedah menarik. Larangan mengerjakan sesuatu mengkonsekuensikan kerusakan atas yang terlarang tersebut. Seperti jual beli setelah azan kedua sholat Jumat. Dengan azan itu imam naik ke atas mimbar, maka jual beli setelah azan untuk sholat Jumat dan imam naik ke atas mimbar, maka jual belinya terlarang. Dan konsekuensi dari jual beli yang terlarang, apabila dilanjutkan maka jual belinya rusak. Yang menjual berarti mengambil uang tanpa kebenaran, yang membeli berarti mengambil barang tanpa kebenaran, dua-duanya mencuri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang perbuatan bid'ah ini. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Hari ini Ana bersama Kang Dedi. Barangkali ada beberapa pertanyaan yang disampaikan para jamaah. Barangkali Kang Dedi bisa ikut menyampaikan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ahyeka? Ya, silahkan. Ya. Ada satu pertanyaan yang masuk ke chat. Anda bacakan dulu ya. Ya. Ya, tafadhol. Dari Abu Malek. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang manusia bermudah-mudah dengan bid'ah. Bagaimana kedudukan dosa bid'ah, mana yang lebih buruk dibanding dosa-dosa lainnya seperti riba, zina dan sebagainya? Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau ditanya mana yang lebih buruk, maka kita katakan bahwa semua dosa harus dijauhi. Tidak boleh kita menanyakan hal tersebut kecuali untuk perbandingan ilmiah. Adapun untuk kehidupan sehari-hari maka seluruhnya wajib untuk dijauhi, baik itu perbuatan maksiat selain bid'ah ataupun perbuatan bid'ah. Yang jelas perbuatan bid'ah tercela dan dilarang dalam agama, ya, tercela dan dilarang dalam agama. Dan kalau boleh saya ingin menambahkan, karena ini masih ada waktu sekitar 10-an menit atau 15-an menit, ada beberapa poin yang berkaitan juga dengan bid'ah, dan ini menjawab dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Yang pertama, bid'ah itu mempunyai konsekuensi buruk. Yang pertama yaitu pelaku bid'ah berarti dia sudah berbicara tentang
Allah tanpa ilmu agama, dan ini dosa besar. Ya, ini adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal ithma wal baghya bighairil haqq, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Tuhanku melarang melakukan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, dan juga mengharamkan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan juga mengharamkan mengada-ngada tentang Allah, berkata-kata tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa berbicara tentang tentang Allah tanpa ilmu dosa besar, karena digandengkan dengan dosa zina, digandengkan dengan dosa melampaui batas, digandengkan dengan dosa kesyirikan. Nah, termasuk daripada berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, yaitu mengada-ngada dalam agama. Kemudian yang kedua, yaitu buruknya atau konsekuensi dari perbuatan bid'ah adalah orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia secara tidak langsung ataupun langsung sudah mendustakan firman Allah surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini kusempurnakan agama kalian bagi kalian, dan kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan kuridai Islam sebagai agama. Maka pelaku bid'ah mendustakan ayat ini karena mereka menganggap ada amalan-amalan lain yang selain dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah telah menyempurnakan agamanya. Kemudian konsekuensi buruk bid'ah yang ketiga adalah pelaku bid'ah secara dia sadari atau tidak dia sadari, dia mencela syariat Islam. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa syariat Islam belum sempurna, maka disempurnakan dengan perbuatan bid'ah tersebut. Ini pencelaan terhadap syariat Islam. Kemudian yang keempat, konsekuensi buruk dari perbuatan bid'ah, orang yang melakukan perbuatan bid'ah maka berarti dia mencela kaum muslimin setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, menunjukkan bahwasanya ada amalan yang belum dikerjakan oleh para salaf saleh dari para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ini mencela kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi gini, Nabi wafat, ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, maka kemudian timbullah perbuatan bid'ah. Mereka mengatakan ini baik. Nah, kita katakan berarti secara tidak langsung Anda sudah mencela 3 generasi ini bahwa agama mereka belum sempurna, ya, agama mereka belum sempurna. Kemudian selanjutnya yang kelima dari buruknya konsekuensi perbuatan bid'ah adalah pelaku bid'ah dia menghapus sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama salaf saleh mengatakan ma ahdatha qaumun bid'atan illa haddamu mithlaha minas sunnah. Tidaklah suatu kaum
mengada-ngada perbuatan bid'ah kecuali ia telah menghancurkan yang semisal dengannya perbuatan sunnah. Yang semisal dengannya perbuatan sunnah. Konsekuensi yang keenam, perbuatan bid'ah memecah belah kaum muslimin, ya, karena akhirnya tidak bersatu di bawah sunnah Rasul SAW, tidak mengamalkan sunnah Rasul. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah yang baik sepeninggalku. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, itu beberapa buruknya perbuatan bid'ah, belum lagi sulit untuk diterima taubatnya, ya, sulit untuk diterima taubatnya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajaba at-taubata an sahibi kulli bid'ah. Allah menutup, ya, pintu taubat bagi siapa yang melakukan perbuatan bid'ah. Apa arti menutup di sini? Bukan berarti tidak terima taubatnya, tetapi sulit untuk bertobat, karena orang yang melakukan perbuatan bid'ah dia mengira bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kan didengar bahwa kalau ingin melarang orang itu jangan orang yang sedang beribadah, ya, orang yang sedang berzikir, bersolawat, bertahlil. Itu larang orang-orang yang sedang konser musik, minum-minuman. Jadi mereka pelaku bid'ah itu sedang menganggap dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya keburukan bid'ah adalah seseorang dilarang minum dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ana faratukum 'alal haud, man warada syariba wa man syariba lam yadhma abada. Aku yang menyiapkan untuk kalian di telaga. Barang siapa yang datang maka dia pasti bisa minum, dan siapa yang bisa minum maka dia tidak haus selamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Akan datang kepadaku orang-orang yang aku mengenal mereka, mereka juga mengenal aku. Tsumma yuhala baini wa bainahum. Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka, ya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan innahum minni, sesungguhnya mereka dariku. Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhqan liman ghayyara ba'di. Celakalah bagi siapa yang merubah sepeninggalku. Bagi siapa yang merubah sepeninggalku. Nah, ini jawaban atas pertanyaan tadi tentang buruknya perbuatan bid'ah. Wallahu alam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz yang masuk ke kami. Pertanyaan berikut tentang masalah pelaksanaannya. Salah satu contoh pelaksanaannya, Ustaz, apa hukum ceramah di saat acara penguburan? Apakah itu termasuk bid'ah atau termasuk disyariatkan? Demikian Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hukum memberikan nasihat setelah penguburan, ya. Hukum memberikan nasihat setelah penguburan. Maka jawabannya adalah, jika ditanya apakah itu sunnah atau tidak, maka jawabannya dia adalah belum ada dalil yang menunjukkan itu sunnah. Maka setiap penguburan selalu ada ceramah,
agama di kuburan, maka ini tidak disyariatkan. Sepengetahuan saya tidak disyariatkan. Akan tetapi jika dilakukan sesekali untuk mengingatkan kaum muslimin, maka diperbolehkan. Ya, hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Humran Maula Utsman. Beliau bercerita, waqafa Utsmanu 'inda qabr. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berdiri di samping kuburan. Kemudian baka hatta yabulla lihyatuh. Kemudian beliau menangis sampai jenggotnya basah. Lalu para sahabat berkata, sahabatnya Utsman berkata, tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha. Engkau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka, lalu engkau tidak menangis, tetapi engkau menangis setelah melihat kuburan. Maka kemudian setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat atau kiamat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan di sini perkataan Imam Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, al-mau'izah indal qabr jaizah. Memberi nasihat di sisi kuburan boleh, ala hasbi ma jaa min fis sunnah, sesuai dengan yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Wa laysat an yaktubal insan qa'iman ya'idhun nas lianna dzalika lam yarid 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khususan idza takhadat ratibatan. Lihat ya. Tetapi bukan berarti dia khutbah di hadapan manusia berdiri, karena itu tidak dibiasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama apabila dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, kullama kharaja syakhsun ma'a janazatin qama wa wa'adhan nas. Yaitu kebiasaan itu setiap kali menguburkan orang maka berdiri lalu menceramahi, berdiri lalu menceramahi. Tetapi kalau seseorang sesudah menguburkan kemudian ada yang mengingatkan, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al, is'alu li akhikum ats-tsabat fa innahu al-ana yus'al. Minta ampunlah untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini, sesungguhnya dia sekarang ditanya. Mintalah kepada Allah ketetapan hati untuk orang yang dikubur ini, sesungguhnya dia sedang ditanya. Intinya begitu. Kalau seandainya dia dijadikan sebagai kebiasaan, maka ini belum ada sunnahnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apa dulu Kang Dedi untuk lanjut pertanyaan berikutnya? Ya, ada beberapa pertanyaan dan saya akan membacakan dua pertanyaan yang mirip, tapi saya bacakan satu saja. Ada pertanyaan dari Akhi Sentot Joko dan Arafah. Saya baca satu pertanyaan saja karena mirip. Bismillah. Ustadz, bagaimana menasihati guru ngaji adik-adik anak yang masih mengajarkan bacaan sholat menggunakan Sayyidina dan sholawatan yang dibuat-buat oleh manusia? Ana sudah memberikan buku salat sesuai sunnah, namun sampai sekarang masih mengajarkan bacaan yang tidak sesuai tuntutan Rasulullah. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saya sering ditanya tentang bagaimana menghadapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau menasehati orang yang melakukan perbuatan bid'ah.
Pertanyaan ini jujur saya kurang terlalu excited untuk menjawabnya, karena jawabannya ya dia pada dasarnya dinasihati, kemudian cara menasihatinya itu bermacam-macam, ada yang dengan ada yang dengan memulai menjelaskan 2 kalimat syahadat dulu sebelum memulai mengatakan ini bid'ah. Ada yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat, keutamaan berzikir. Artinya gini, menghadapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah kemudian menasehatinya, bagaimana cara menasehatinya itu dalam tanda kutip pinter-pinter kita aja gitu, bagaimana cara menasehatinya. Tapi saya sering menasihati bahwa berhadapan dengan pelaku bid'ah, maka lebih utama kita menjelaskan makna dan konsekuensi 2 kalimat syahadat tanpa harus menyebutkan dulu ini bid'ah, jauhi, karena susah untuk diterima. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, hadis riwayat Imam At-Tabarani, innallaha hajaba at-taubata an sahibi kulli bid'ah. Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah karena dia menganggap dirinya sedang beribadah kepada Allah. Jadi pertanyaannya itu kalau ditanya bagaimana menasehati, maka ini sering sekali saya mengatakan perkataan ini bahwa pertanyaan ini jawabannya standar banget gitu. Bagaimana menasihati? Ya berarti nasihati bahwa itu perbuatan bid'ah, kemudian ini perbuatan yang lebih sunnah, dan seterusnya. Taib. Yang paling utama dari itu sebenarnya adalah apakah ya mengucapkan kata sayyidina di dalam sholat itu bid'ah. Nah itu yang lebih utama untuk ditanyakan sebenarnya. Ya, paham nggak maksud saya ya? Nah, jadi yang kedua yaitu yang lebih utama lagi ditanyakan tadi tentang bolehkah membuat sholawat baru termasuk bid'ahkah atau tidak. Nah itu semestinya kita bekali diri kita dulu dengan itu, baru setelah itu kalau ternyata itu perbuatan bid'ah maka dia wajib untuk dijauhi. Dan cara menasehatinya bermacam-macam sesuai dengan kondisi, situasi, kemudian juga sosial orang yang kita akan hadapi, macam-macam caranya. Nah, kalau ditanya apa hukum mengucapkan sayyidina di dalam sholat, maka kita katakan bahwa mengucapkan sholawat di dalam sholat sudah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satu riwayat pun, baik yang sahih ataupun yang lemah, bahkan palsu, yang mengucapkan sayyidina di dalam sholat saat bersolawat di dalam sholat. Ya, adapun istihsan, menganggap itu baik untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan yang paling memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah. Kemudian para sahabat, mereka tidak menggunakan itu di dalam sholat mereka karena yang diajarkan tanpa sayyidina. Adapun di luar sholat maka boleh saja, karena Rasul SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah pemimpin anak Adam. Sayyid itu artinya pemimpin anak Adam dan bukan sebuah kesombongan. Maka ini di luar sholat tidak mengapa, bahkan di khutbah Jumat tidak mengapa. Nah, hadis yang barusan saya bacakan, ana sayyidu waladi Adam, terkadang dipakai dalil sebagai membolehkan untuk membaca sayyidina di dalam sholat. Nah ini tidak tepat. Kenapa? Karena membaca sholawat di dalam sholat adalah perihal yang khusus,
Ya, Nabi Muhammad SAW sholat selama hidup beliau 12 tahun sampai beliau meninggal. Belum ada satu riwayat pun, coba bayangkan, belum ada satu riwayat pun sahih yang mengucapkan sholawat di dalam sholat memakai Sayyidina. Kemudian juga masalah membuat sholawat baru. Saya beberapa hari yang lalu membuat status bahwa tidak ada sholawat yang paling benar, yang paling sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sholawat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Status saya begini, sholawat yang paling utama, paling benar, paling pantas selalu diucapkan adalah sholawat berdasarkan hadis sahih, bukan sholawat buatan manusia biasa. Kenapa demikian? Karena saya katakan dalam para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka meminta dan bertanya kepada Rasulullah SAW lafal bersolawat. Yang kedua, mereka tidak buat lafal sendiri, padahal mereka orang yang lebih fasih dari seluruh orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara berselawat, menunjukkan beliau menunggu wahyu. Yang keempat adalah beliau kemudian memerintahkan, ucapkanlah. Setelah dapat wahyu baru beliau mengatakan ucapkanlah. Ini perintah yang semestinya umat Islam diperintahkan untuk sangat bergembira untuk mengamalkan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa keutamaan bersalawat dalam hadis-hadis sahih, maka itulah salawat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi nanti ada salawat-salawat yang dapatnya itu dengan cara-cara yang aneh, tidak masuk syariat Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak ada dalilnya, apalagi kadang-kadang tidak sesuai juga dengan akal. Seperti misalkan mendapatkan sholawat bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga. Ini tidak ada syariatnya, tidak ada juga akal yang bisa masuk ke dalamnya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Kehidupan beliau di alam barzakh lebih mulia daripada seluruh orang yang mati syahid. Nah, seperti itu. Ya, mendapatkan sholawat dari mimpi, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan dalam hadis sahih sholawat yang lebih benar. Ya, maka mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu utama. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, mohon maaf kalau pertanyaan bagaimana menasehati pelaku bid'ah, ini caranya itu diramu masing-masing, maksud saya gitu. Tapi yang saya sering jawab adalah dengan cara menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya. Wallahu a'lam. Nah, ya baik, ya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Saya mempunyai orang tua atau saudara yang saya khawatirkan mereka melakukan perbuatan bid'ah. Bagaimana cara saya menilai jika bid'ah yang mereka lakukan sudah mengeluarkan itu dari Islam atau belum? Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, jika memang ada perbedaan pendapat dari dua orang ustadz atau ulama atau lebih dan tentang suatu perbuatan ini bid'ah atau bukan, bagaimana saya sebagai orang awam menyikapinya? Demikian Ustaz. Pertama, kita bisa mengukur bahwa ini perbuatan bid'ah mengeluarkan dari Islam atau tidak. Maka jawabannya harus diingat baik-baik bahwa tidak semua perbuatan bid'ah mengeluarkan dari agama Islam. Tidak semua perbuatan bid'ah mengeluarkan dari agama Islam. Ada perbuatan bid'ah yang berupa amaliyah, seperti mengucapkan niat sebelum sholat, ya, berupa amaliyah, atau seperti membaca
bacaan di antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin dengan amin, ini bid'ah amaliyah, tapi tidak sampai kepada mengeluarkan dari agama Islam. Nah, ada yang memang bid'ah yang mengeluarkan dari agama Islam, yaitu seperti bid'ah-bid'ah yang mengkafirkan seseorang, seperti bid'ah keyakinan, meyakini bahwa Jibril alaihissalam keliru menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, ataukah aturan wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau bid'ah yang meyakini bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang ini adalah kurang. Ini bid'ah yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, ya. Dan bid'ah-bid'ah akidah lainnya. Taib. Tetapi dari pertanyaan ini saya agak bertanya-tanya lagi, kenapa yang ditanyakan itu? Artinya, apakah kalau seandainya dia orang tuanya melakukan perbuatan bid'ah yang merupakan amaliyah, ya sudahlah, ya amaliyah aja nggak apa-apa, selama tidak mengeluarkan Islam. Nah, saya takut pemikirannya atau cara berpikirnya seperti itu. Maka ini cara berpikir yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena bid'ah adalah perbuatan dosa dan dosa besar. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang berkaitan dengan apa tadi yang kedua, saya lupa. Ini Ustaz, jika saya mendapat masukan dari bagaimana cara saya memilih? Ada dua pendapat bahwa Ustadz ini mengatakan itu bukan bid'ah, Ustadz ini mengatakan itu perbuatan bid'ah. Maka jawabannya kembalikan kepada dalil. Kembalikan kepada dalil Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adakah dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika ada, maka berarti pendapat yang menggunakan dalil itulah yang benar. Wallahu a'lam. Nah. Dan dalilnya, ingat ya, dalilnya itu berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kadang-kadang sebagian orang mengambil dalil berasal dari perbuatan tabi'in, perbuatan tabi'ut tabi'in, perbuatan ulama. Ini bukan dalil, tetapi itu adalah perbuatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Naam. Baik Ustaz. Ini ada salah seorang jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Tafadhal, silakan. Silakan Ibu Sri Khair untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Lampung, mau menanyakan tentang dulu waktu anak kecil itu pernah belajar sebuah kitab kecil itu namanya Aqidatul Awam. Terus di situ itu dijelaskan tentang sifat-sifat Allah itu ada sifat wajib, kemudian ada sifat jaiz, kemudian ada sifat mustahil gitu. Yang diantaranya itu wujud, qidam, baqoh. Apakah itu ada dalilnya, Ustadz? Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Permasalahan sifat, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits dan seterusnya. Maka ini adalah pendapat dari kelompok ahli kalam tentang sifat-sifat Allah SWT. Dan penjelasan ini mungkin agak panjang ya, tapi saya ringkas, dan kalau ingin lebih mendalami saya nasihatkan untuk ini, alhamdulillah zaman digital seperti ini, dan kita tidak berharap pandemi COVID-19 terjadi, tetapi takdir Allah menakdirkan terjadinya pandemi COVID-19, kemudian adanya kajian-kajian online, dan akhirnya para ustadz
dengan kajian-kajian online ini menyelesaikan beberapa kitab-kitab penting. Di antara yang saya ingin tunjukkan kepada ibu yang bertanya khususnya, agar menonton video dari Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah, yang juga mengisi kajian di Ittiba Mengaji, ketika beliau mensyarah Aqidah Al-Wasithiyah, syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Dan saya nasihatkan dari video nomor 5 sampai nomor 9. Di situ beliau menjelaskan bagaimana dengan gamblang tentang masalah pendapat ahli kalam di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pendapat ahli kalam, yaitu kaum Jahmiyah, kemudian kaum Al-Mu'tazilah, kemudian kaum Asy'ariyah, kemudian kaum Karramiyah, yang mana pendapat setiap kaum ini berbeda-beda. Nah, ahli kalam yang berpendapat bahwa ada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadits, mereka sebenarnya ingin membantah orang-orang ahli filsafat. Mereka sebenarnya ingin membantah orang-orang ahli filsafat, yang mana ahli filsafat berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai sifat. Ahli filsafat mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, maka berarti sifat itu akan bergerak. Kalau bergerak berarti ada sesuatu yang baru, sedangkan Allah itu adalah lama. Makanya kan wujud qidam, baqa, wujud ada, qidam lama. Mereka ingin membantah ahli filsafat, tetapi mereka membantah ahli filsafat terperosok ke dalam lubang yang lain. Lubang yang lain yaitu mereka, sebagian ahli kalam, menyamakan Allah dengan makhluknya, ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan ini permasalahan panjang. Yang jelas saya ingin sampaikan, kalau ibu tadi bertanya adakah dalil tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits secara nas, dalil rinci spesifik, maka belum ada. Itu pengambilan sifat-sifat tersebut adalah berdasar dari akal, karena ahli kalam sangat identik dengan mendahulukan akal. Dalil dari Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan akal akan ditolak. Itu adalah salah satu sifat dari ahli kalam. Mereka sangat mendewakan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis. Saya ulangi, dalil dari Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan akal maka akan ditolak. Bagi mereka akal lebih utama dibandingkan Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, jadi itu adalah pengambilan dari akal mereka bahwa ada sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadits dan seterusnya. Kenapa? Karena ingin membantah orang-orang ahli filsafat berdasarkan akal mereka. Adapun secara spesifik dalil bahwa sifat Allah ada 7, sifat Allah ada 20 belum ada. Ya, belum ada pembatasan dalil akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti yang harus ibu pahami agar tidak ngambang jawaban saya, bahwa sifat-sifat itu ditentukan oleh ahli kalam. Itu dia
Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sifat-sifat itu secara spesifik, secara rinci menunjukkan bahwa sifat Allah ada 7, sifat wajib bagi Allah ada 7, sifat mustahil ada sekian, sifat wajib bagi Allah ada 20, maka ini belum ada dalil secara rincinya. Yang ketiga, bahwa sifat-sifat itu berdasarkan akal, lebih didahulukan dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami Bu Sri? Baik. Nanti mute. Jazakallah khairan Ustaz. Bisa dipahami ya Bu? Ya Bu ya. Insya Allah bisa Ustaz. Siap. Itu yang lebih utama dulu. Nah. Baik, kita masih ada waktu Ustaz ya untuk soal jawab Ustaz ya. Nah. Ya, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Abu Hanif. Saya mau tanya mengenai bid'ah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab tentang bid'ah hasanah, karena banyak dijadikan dalil oleh pelaku bid'ah. Jadi maksud ucapan Umar bin Khattab bid'ah hasanah seperti apa penjelasannya? Ini panjang, tapi tidak mengapa. Sebenarnya perlu kita bahas tentang adakah bid'ah hasanah, ya. Karena kita ini kan baca kitab, maka saya fokus kepada lafal yang ada di dalam hadis itu. Makanya saya tadi menyinggung sedikit aja tentang adanya bid'ah hasanah, karena kita baca kitab. Jadi saya akan fokus kepada lafal hadis yang ada di dalam hadis tersebut saja. Tetapi karena ditanya, maka perhatikan baik-baik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, ya. Setiap bid'ah itu sesat. Dan kata kullu adalah kata kulliyah ammah syamilah, musawwarah bi aqwa adawatis syumul wal umum, walladzi nataqa bihadhihi al kulliyah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa afsahul khalq wa ansahul khalq lil khalq la yatalaffadhu bi syai' la yaqsudu ma'nah. Begini, sebelum saya jawab apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dijadikan dalil sebagai adanya bid'ah hasanah, saya ingin menyebutkan dulu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Kata ini kullu adalah kata yang menunjukkan kepada keumuman, mencakup seluruhnya. Dan kata kullu adalah kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Buktinya apa? Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Makanya Allah memakai kata kullu untuk menunjukkan kepada keumuman, karena dia adalah lafal yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman dan mencakup setiap bagian-bagiannya. Itu satu yang harus didudukan dulu dan harus diyakini dulu. Yang kedua, yang mengucapkan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mengucapkan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu mempunyai 3 sifat di dalam dirinya. Yang pertama, beliau manusia yang paling fasih. Yang kedua, beliau adalah rasul yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, beliau paling ikhlas.
Tiga perkara ini terkumpul dalam diri Rasulullah SAW. Ketika beliau mengucapkan itu, kullu bid'atin dhalalah, maka muncullah terpancar tiga perkara ini. Bahwa beliau memang orang yang paling fasih. Beliau menginginkan keumuman. Kalau tidak, beliau akan kecualikan. Dan selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun, tidak ada pengecualian bid'ah di dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat pun, satu hadis pun. Karena ini menunjukkan kefasihan beliau dalam berbicara. Yang kedua, beliau Rasul yang paling penyayang terhadap umatnya. Tidaklah keluar itu kecuali karena bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya. Yang ketiga, beliau paling ikhlas, murni mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin yang kedua yang menunjukkan bahwa setiap bid'ah sesat. Poin yang ketiga, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berpendapat dan memahami dalil tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Seperti misalkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana sangat terkenal dengan membela sunnah Rasul dan memerangi perbuatan bid'ah. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia melihatnya baik, meskipun orang-orang menganggapnya baik. Kemudian juga perkataan para imam rahimahumullahu ta'ala, di antaranya Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, alaika bil athari wa tariqati salafi wa iyyaka wa kulla bid'atin fa innaha wa kulla muhdatsatin fa innaha bid'atun. Hendaknya engkau mengikuti riwayat-riwayat hadis ataupun dalil dan jalannya para orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan jauhi olehmu setiap yang mengada-ngada, sesungguhnya dia adalah bid'ah. Lihat, itu perkataan Imam Abu Hanifah. Kemudian juga Imam Ahmad, sama di dalam kitab Dhammut Ta'wil, bahwa beliau mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dasar sunnah menurut kita adalah berpegang teguh dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, wa tarkul bid'ah, meninggalkan perbuatan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan setiap bid'ah maka dia adalah sesat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriyah. Beliau mengatakan, atau abad ke-8, beliau mengatakan, kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai' wa huwa aslun azimun min usulid din. Kullu bid'ah dhalalah adalah termasuk perkataan yang pendek syarat makna, tidak keluar darinya sedikit pun. Lihat ya, tidak ada yang bisa dikecualikan darinya sedikit pun, dan dia adalah dasar agung di dalam pokok-pokok agama, ya, di dalam pokok-pokok agama. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, ketika beliau menjelaskan hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah, beliau mengatakan hadza qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha. Ini adalah kaidah syariat yang umum, baik itu berdasarkan ucapannya ataupun pemahamannya. Amma mantuquha faka'an yuqal hukmu kadza bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
fala takunu fina syar'i li anna syar'a kullahu huda. Adapun dengan ucapan seakan-akan diucapkan hukum perbuatan ini bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, maka tidak menjadi syariat karena syariat seluruhnya adalah petunjuk kebaikan. Fa in thabata anna al-hukma al-madhkura bid'atun sahhatil muqaddimatan wa antajata al-matlub. Nah, ini menunjukkan semuanya bid'ah adalah perbuatan sesat, tidak ada yang tersisa. Dan ingat, itu perkataan-perkataan bukan perkataan ulama dalam tanda kutip yang sering disematkan sebagai celaan ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama terdahulu, ya, ulama-ulama terdahulu. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, maka kita ingin beranjak kepada syubhat. Saya tadi mendudukkan perkara bahwa Nabi bersabda, para sahabat memahami, para imam memahami, kemudian ulama-ulama setelahnya memahami sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada syubhat. Begini ya para ikhwah, syubhat ini dijawab nggak apa-apa. Ya, kita sudah punya dalilnya, kita sudah punya dasarnya. Syubhat ini bisa dijawab nggak apa-apa gitu loh. Namanya juga syubhat. Sedangkan kita beragama dengan yakin, dan yakinnya adalah dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ingin menjawab, dan saya nasihatkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada kitab menarik yang berkaitan dengan bid'ah itu seluruhnya adalah sesat, yaitu kitab Al-Luma' fi Raddi ala Muhassinil Bid'ah. Ya, ini ditulis oleh dosen saya waktu saya masih di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah, Syekh Abdul Qayyum bin Muhammad bin Nasir As-Suhaibani rahimahullahu taala. Nah, saya akan menjawab dari kitab itu bagaimana syubhat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijadikan sebagai syubhat. Yang pertama, kalau kita terima bahwasanya perkataan Umar bin Khattab sebagai dalil untuk adanya bid'ah hasanah, maka kita katakan tidak boleh ditanding sabda Rasul dengan perkataan seorang manusia siapapun, baik itu Abu Bakar atau Umar atau selainnya radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja turun bebatuan dari langit, artinya hujan batu. Ketika aku mengucapkan Rasul SAW bersabda seperti ini, kalian malah menanding. Tetapi Abu Bakar dan Umar berkata seperti ini. Ini tidak boleh. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah ini sepakat tidak boleh ditanding perkataan siapapun. Ya, seperti misalkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yad'aha liqauli ahad. Kaum muslimin berijma', bersepakat, berkonsensus bahwa siapa yang telah terang untuknya sebuah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang. Nah, ini jawaban yang pertama ya. Tidak pantas sabda Rasul ditanding dengan perkataan manusia siapapun dia. Jawaban yang kedua, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatakan ini, beliau dalam keadaan mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih. Dan sholat tarawih bukan bid'ah, tetapi dia sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada suatu malam di masjid, lalu beliau diikuti oleh
kaum muslimin. Salat malam berikutnya diikuti tambah banyak lagi, malam ketiga tambah banyak, kemudian di malam ketiga atau keempat kaum muslimin sudah berkumpul. Rasulullah SAW tidak keluar. Lalu setelah itu di subuh hari beliau baru keluar, dan beliau mengatakan bahwasanya aku tidak keluar karena dikhawatirkan diwajibkan atas kalian sholat tarawih tersebut. Maka di dalam hadis ini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan sholat tarawih karena dikhawatirkan takut diwajibkan atas para sahabat yang baru masuk Islam, terutama tentang sholat tarawih, maka nanti dikhawatirkan menjadi berat. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bahwa sebab ini sudah hilang, maka beliau mengembalikan kepada awalnya bahwa Rasulullah SAW pernah sholat tarawih berjamaah. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Umar di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, berarti itu bukan bid'ah secara syariat, berarti itu adalah bid'ah secara bahasa, ya, berarti itu bid'ah secara bahasa. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, faman sammaha bid'atan bihadzal i'tibar fala musyahata fil asami wa inda dzalika la yajuzu an yastadilla biha ala jawaz al-ibtida' bi ma'na al-mutakallim fih li'annahu naw'un min tahrifil kalam an mawadhi'ihi. Siapa yang menamai bid'ah, maka tidak mengapa karena dia bid'ah secara bahasa. Artinya di zaman Nabi ada tarawih secara berjamaah, lalu beliau tiadakan. Di zaman Abu Bakar tidak ada, di zaman Umar awal-awalnya tidak ada, kemudian beliau adakan lagi. Sama persis seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau setelah itu mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, yang artinya ini adalah sebaik-baik bid'ah. Artinya di zaman Abu Bakar itu belum ada, makanya dia adalah bid'ah secara bahasa. Dan ini dikatakan oleh ulama-ulama Islam seperti Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah syar'iyyah dan bid'ah lughawiyah. Dan bid'ah lughawiyah seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadhihi. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 117 yang bermadzhab Syafi'i, dan ini bukan ulama dalam tanda kutip ulama Wahabi yang sering kalian tuduhkan. Kemudian juga ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali memahami bahwasanya ini adalah perkataan bid'ah secara bahasa sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati. Itu jadi bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah sesuatu yang baru di zaman sebelum beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq belum ada, yaitu mengumpulkan sholat tarawih dalam satu imam, ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ya, baik Ustaz, kita sudah melewati waktu ya. Pertanyaan masih ada beberapa, tapi kayaknya waktu sudah terlalu ini Ustaz ya. Siap. Kak Eka, saya silakan Kak lagi. Ya baik, makin mendengar ini penjelasan Ustadz, makin sadar kita makin ini fakir ilmu Ustadz. Masih harus banyak belajar ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya baik Ustadz, mungkin sebelum kita tutup, jika ada nasihat terakhir dari Ustadz silakan, kemudian sekalian ditutup. Baik Ustadz. Ya, nasihat saya adalah yaitu nasihat seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha fa innal awwala la yada'a maqalan lil akhir. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum mengerjakannya, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik,
tidak meninggalkan sesuatu apapun yang terbaik untuk yang terakhir, generasi terakhir. Pasti sudah disebutkan, diceritakan, dicontohkan, karena mereka adalah orang-orang yang amanah. Maka cukupkan dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan satu lagi pesan saya ingin menyampaikan, ketika kita membahas ini, bukan berarti kita suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah kaum muslimin. Ya, terimalah nasihat hadis ini dengan baik, dengan hati yang lapang, jangan sampai dengan hati yang kecut, dengan hati yang penuh dengan antipati, sikap skeptis dan seterusnya. Tapi terimalah ini sebagai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berhentilah untuk menuduhkan bahwasanya orang-orang tersebut sukanya membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang. Ini berat para ikhwah, tidak mudah ya. Kita tidak suka untuk mengerjakan yang seperti itu. Tapi inilah syariat Islam yang kita harus ajarkan kepada kaum muslimin. Dan sepengetahuan saya, belum ada gerakan dakwah yang sangat gencar untuk membela sunnah dan juga memerangi bid'ah dibandingkan dakwah salaf saleh. Dakwah yang mengajak memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. La ilaha illallah.